Sejarah Tuan Sumerham, Toga Sumba, generasi ke-6 dari si Raja Batak, mempunyai dua putra yang bernama Toga Simamora dan Toga Sihombing. Toga Simamora menikah dengan Buru Saribu Raja Borbor dan menetap di Tipang Bakara di tepi Danau Toba. Dari perkawinan tersebut Toga Simamora mempunyai dua anak, satu putra dan satu putri. Sang putra diberi nama Tuan Sumerham, dan puterinya yang buta sejak lahir bernama Buru Aekso Adungdungan. Sementara adik Toga Simamora yakni Toga Sihombing, menikah dengan Buru Lontung, dan mempunyai 4 putra yaitu Silaban, Lumban Toruan, Nababan, dan Ultasoit. Suatu saat Toga Sihombing meninggal. Sebagai adat kebiasaan Batak waktu itu, maka sang istri yang ditinggalkan akan dinikahkan dengan saudara suaminya, bisa abang maupun adik dari suaminya yang meninggal. Dalam hal ini belum diketahui apakah istri Toga Simamora juga sudah meninggal saat dinikahkan dengan istri adiknya. Maka Toga Simamora pun menikahi si Buru Lontung, istilah Batak Mangabia, dan memiliki 3 orang putra yaitu Purba, Manalu, Simamora, Debata Raja. Dengan demikian Toga Simamora jadi mempunyai 4 orang putra yaitu 1. Tuan Sumerham, 2. Purba, 3. Manalu, dan 4. Simamora, Debata Raja. Jadi Tuan Sumerham, Purba, Manalu, dan Simamora Debata Raja adalah 4 bersaudara, 1 bapak dan 2 ibu. Istilah orang Batak bilang, Popat Marsa Butuha Sisada Amamar 2 Ina, Silaban, Lumban Toruan, Nababan, Ultasoit adalah 4 orang putra Buru Lontung dari suaminya yang pertama Toga Sihombing. Sedangkan Purba, Manalu, Simamora Debata Raja adalah 3 orang puteranya Buru Lontung dari suaminya yang kedua Toga Simamora. Istilah orang Batak bilang, Pitu Marsa Butuha Sisada Inamar 2 Ama, keturunan Toga Simamora dan Toga Sihombing, bermukim di Tanah Tipang Bakara. Tuan Sumerham bersama 3 orang saudara tirinya, Purba, Manalu, Simamora Debata Raja, tinggal serumah, dan keturunan Toga Sihombing berada serumah di tempat lain. Tuan Sumerham memperistri Boru Siregar juga cucu dari Lotung. Konon ceritanya, semuanya sudah menikah dan berkeluarga. Purba, Manalu, Simamora, Debata Raja, masing-masing telah dikaruniai anak. Sedangkan Tuan Sumerham dengan istrinya Tio Pipian Boru Siregar belum mempunyai anak. Hal inilah yang membuat Opung Buru Siregar merasa minder dengan ketiga saudara tirinya. Pada suatu saat Opung Buru Siregar pun memohon kepada Tuan Sumerham agar mereka pergi jauh dari ketiga saudara tirinya, dengan tujuan pergi merantau sembari berharap pada mula jadi Nabolon suatu saat kelak di perantauan punya anak. Akhirnya pada suatu malam, saat semua saudara tirinya tidur, mereka meninggalkan Tanah Tipang Bakara dengan terlebih dahulu mengamankan pusaka Toga Simamora yaitu pedang sitas-tas nambur yang diikat oleh emas, tetapi sarung dari pedang disembunyikan di bonggar-bonggar. Tombak tombaga, tangkainya stik dikubur di salah satu tiang rumah. Pustaha buku laklak, gong pogung sarabanan, dikubur di pokok nangka Silambuyak binasa Silambuyak. Setelah Tuan Sumerham mengamankan keempat barang pusaka tersebut, maka mereka pun pergi menuju suatu daerah yang belum mereka ketahui. Sebagai bahan acuan untuk menentukan tempat yang akan dihuni Tuan Sumerham, ia telah mempersiapkan sekepal tanah dari Tanah Tipang Bakara, yang akan dibandingkan dengan tanah pilihan mereka nanti di mana kelak akan berdiam dan tinggal. Jauh di dalam lubuk hati Tuan Sumerham, bahwa ia masih mempunyai keyakinan kelak akan kembali dan mempunyai keturunan.
Hal ini ditandai oleh perbuatannya, bahwa di setiap belokan Tuan Sumerham menjepitkan lidi pohon aren, pako, dengan ujung lidi tersebut mengarah ke arah dari mana mereka datang. Setelah jauh berjalan sampailah mereka di sebuah bukit. Sambil beristirahat Tuan Sumerham pun mencocokkan tanah yang tempat ia berdiri dengan tanah yang di bawah. Karena tidak cocok maka mereka pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Ternyata, Sanggul Konde Opuk Boru kita tertinggal di sana, maka disebutlah Dolok Sanggul. Setelah menuruni bukit tadi, mereka beristirahat sambil mencocokkan tanah yang mereka bawa dan ternyata tidak cocok juga maka mereka kembali bergegas dan melanjutkan perjalanan. Tapi tongkat Opung Boru Siregar, yang terbuat dari bambu juga ketinggalan di sana, maka tempat itu dinamakan Sibuluan. Setelah jauh berjalan maka tibalah mereka, Tuan Sumerham dan Tio Pipian Bersiregar, di suatu tempat pebukitan, yang kita kenal sekarang ini bernama Lobu Tondang. Pebukitan tersebut sangat cocok dan pas dengan tanah yang mereka bawa dari Tipang Bakara. Mereka pun tinggal di sana dan di areal Lobu Tondang itu terdapat sebuah pohon yang disebut pohon rambe. Hanya pohon inilah yang setiap saat berbuah banyak tidak mengenal musim. Buah matang pun silih berganti tanpa ada habisnya. Rasanya manis asam dan lebih dominan rasa manisnya kalau sudah matangnya sempurna. Dan buah inilah yang menjadi makanan mereka dan ditambah dengan hasil berburu. Sebelum hasil pertanian mereka panen. Di lereng pebukitan tersebut terdapat juga sumber mata air yang keluar dari batu sangat segar dan jernih, yang menjadi sumber air bersih dan cuci mandi bagi Tuan Sumerham dan Boru Siregar. Dalam keseharian mereka pun mempersiapkan lahan pertanian. Namun Opung Boru bingung, mau menanam apa. Sementara sebiji benih pun tidak mereka bawa. Seketika itu Opung Boru melihat ada sebatang padi tumbuh di lahan pertanian yang mereka siapkan lalu mereka pun merawat sebatang padi itu untuk dibuat menjadi benih. Dari situlah asal mula mereka bertanam padi. Padi sisior namanya, berasnya merah, dan semua orang di negeri Rambe pasti mengenalnya. Sekarang padi tersebut sudah mulai punah akibat bibit padi unggul dari pemerintah. Beberapa lama kemudian, pada suatu saat Opung Boru Siregar pun mengandung anak pertamanya dan seterusnya hingga mempunyai 3 orang putra dan 1 orang putri, bernama Surta Mulia. Opung Tuan Sumerham pun memberi nama pada ketiga putranya sama dengan nama adiknya yang tinggal di Tipang Bakara. Anak pertama diberi nama Purba, anak kedua diberi nama Manalu, dan yang ketiga diberi nama Simamora, Debata Raja. Dan buah rambe pun menjadi ikon di negeri itu dan nama negeri itu pun dinamai Negeri Rambe, Tano Rambe. Dan diyakini karena buah rambe itulah Tuan Sumerham dan Boru Siregar dapat